Ini adalah apa namanya pebisnis online dari tahun kapan sih Mas? Lama Lali sih aku. mas, aku sekitar tahun 2003. Kalau omset insya Allah udah luar biasa. Aman lah. Pajaknya bayar Mak? Ah, Pajak bayar nggak? namanya biaya administrasi pasti naik Makin gitu. lama makin naik. naik. Udah saatnya naik. Shopee mengeruk Heeh, uang gitu ya. Kalau dulu mengeruk kan uang. subsidi gitu kan. Bener. Kalau sekarang minta uang, minta uang, minta uang, minta uang kayak gitu. Apa ya kesan pertamamu setelah mendengar program secara utuh? Ya, setelah kamu tak jelasin tadi itu gimana? Programnya itu keren, keren banget gitu. Jadi walaupun misalnya nih tadi dibukakan fitur-fitur baru yang sangat oke banget lah, menurutku oke banget dan bisa kita cuan di situ lah, itu asli. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan dari Sragen. Nah, Mas Ari Anggari. Ini Mas Ari ini adalah apa namanya pebisnis online dari tahun kapan sih, Mas? Lama Lali sih aku. mas, aku sekitar tahun 2003 ya. Mosok 2003. 2003 itu mulai kenal-kenalan toh, ya. Kenal opo? Kenal zaman dhisik sik Facebook kayak ngono ku lho. 2003 apa 13? pokoknya saya habis kaskus Oh, Kaskus, booming, ah. habis itu kan beralihan ke Facebook. Oke. Nah itu. Oh, iya. Oh, dari situ ya. Heeh. Oke, itu udah Iya. jualan apa? Masih sudah jualan, cuman masih gimana ya? Kayak temen sendiri, kenal dari Facebook, temen habis COD-an. itu COD-an kayak Oh, gitu. iya. Jadi udah lama banget nih, udah sepuh lah aku bilang. Nah, aku aja main online tuh 2018 apa 17 lupa aku. Jadi masih tergolong ya masih baru gitu Masih kan. baru ya. Kalau pengalaman berarti kalah jauh sama Mas Ari. Ya, alhamdulillah jauh, cuman ya ndak tahu rezeki ya mas. Amin. Siapa tahu jauhan aku. Amin. Oke, Mas, saiki Enggak. fokusnya apa nih? Ini pebisnis online udah lama banget. Nah, ini secara hasil juga udah luar biasa. Nah, saiki fokusnya Mas Ari itu yang dikerjakan dalam beberapa waktu terakhir ini apa? Ya kalau dulu kan ini ya zaman-zaman dulu masih inilah kita kan belum ngerti apa itu dropship ya, anggap aja itu ngejualin produknya orang. Makelarin produknya orang. Oke. Reseller lah, tapi kan dulu harus beli dulu kan. Oh, iya. Beli dulu, habis itu kita simpan, ada pembeli baru jual atau enggak, ada yang beli dulu baru kita belikan, habis Oke. itu kita ke lempar Asik. kayak gitu. Sekarang nih, yang terakhir dari beberapa waktu terakhir nih fokusnya di apa? Habis itu kan beralih di dropship, Oke. terus sekarang bisnisnya ke produk sendiri, fashion. Oh, fashion. Wes, mantap nih. Kalau omset insya Allah udah luar biasa. Aman Pajaknya bayar, Mak? Ah, Pajak bayar nggak? selalu langsung kan. Pajak ya. Lah iya. Ini kalau masalah pajak ini pokoknya mau nggak mau langsung ditarik sama Shopee. Oh, Shopee ya mainnya ya? Iya, Nih iya. Shopee. Oh, Shopee tuh sekarang langsung pajak tertarik. Iya, Oh. kita iklan langsung dipajekin. Habis itu ini baru-baru ini kemungkinan bakal langsung dipajekin juga dari Oke. omset gitu. Dari omset ya? Iya. Oh iya, fenomena terakhir ini kan aku banyak orang ngomong itu kan main di Shopee terutama ya, atau di marketplace lah. Iya. Itu kan selain ada iklan kena pajak segala macam itu potongannya piro saiki, Mas? Kalau sekarang anggaplah pukul rata itu sekitar 16% plus 1.250 per item. Per item, per pesanan. Bukan, Ah? per item. Per item. Iya. Oh, gitu. Iya. Jadi kalau seumpama pesanannya misalnya ada 2 atau 3 gitu dikali aja 1.250 dikali Lumayan 2 ya atau sekarang 3. ya. Iya, gitu. Oh iya. Tapi itu menurutmu tuh potongan-potongan itu tuh bakal ke depan tuh bakal ada terus atau sementara atau nanti makin gede? Menurut pribadimu ya? Kemungkinan sih sementara tetap dulu karena ini kebijakan baru, apalagi pemerintah kemarin kan barusan di demo itu. Waduh. Bagaimana itu nggak tahu nanti ya kan. Tapi ngelihat tren dari dulu sampai sekarang, namanya biaya administrasi pasti naik Makin gitu. lama makin naik. Udah makin saatnya naik. Shopee mengeruk uang gitu ya. mengeruk Kalau dulu kan uang. subsidi gitu kan. Bener. Kalau sekarang minta uang, minta uang, minta uang, minta uang kayak gitu. Oh iya, Mas. Berarti nih sebagai seller atau sebagai produsen lah kamu ya. Sebagai pemilik penjual lah ya di Iya. Shopee itu untungnya harus
tebel dong atau nggak bisa tebel tetap tipis tapi gimana? Gimana itu? Itu tergantung cara main kita ya. Hmm. Bagaimana kita ngurus profit. Yang penting kita sadar dulu tentang bagaimana manajemen keuangan. Karena itu yang paling penting kan. Oke. Minimal setidaknya harus tahu HPP-nya berapa, ya kan. Terus biaya administrasinya berapa. Nah, terus untuk biaya yang lain-lain yang ditimbulkan itu berapa, fixnya berapa, akhirnya nanti kita dapat untung berapa, itu harus wajib tahu gitu. Tapi sebenarnya kalau secara pribadi personal di dirimu nih, kamu jualan di Shopee, itu untungnya tebel, tipis, udah lumayan atau gimana tuh? Makin kesini ya? Kalau makin kesini ya pasti makin tipis ya. Soalnya gini, kepotong biaya administrasi gitu. Jadi kalau seumpama sekarang misalnya nih, biasanya kalau aku pakai rumus seperti ini Mas. Kalau kita punya HPP ya kan, misalnya anggap aja 100.000. Jadi kalau minimal kita harus mempunyai keuntungan 30%. Gitu. Jadi 100.000 dibagi 70%. Nah, itu harga jualnya gitu. Oh, oke, Gitu. oke, paham. Wah, ya repot juga ya. Iya. Kalau menurutmu orang baru main jualan ya, entah itu aku nyetok, entah itu aku dropship, entah itu apapun itu reseller segala macam jualan di Shopee itu tantangannya apa Mas? Dengan kondisi-kondisi yang makin banyak inilah. Tantangannya yang pertama itu newbie harus wajib melek finansial dulu. Belajar finansial ya. Ya setidaknya hitung-hitungan yang itu tadi itu harus wajib tahu ya kan. Ya memang banyak lah tantangan, soalnya biaya administrasi semakin besar, terus kompetitor makin banyak ya kan. Ya pasti sikut-sikutan kayak Banting-banting gitu. harga. Iya, banting-banting harga kayak gitu, itu sudah pastilah kayak gitu. Ya, tapi mau nggak mau kalau memang itu jalannya ya dijalanin, nggak masalah. Memang ada saat ini Shopee memang ada lagi boosting nih untuk produk dan toko-toko baru. Oh gitu. Jadi kalau kita untuk ngeset produk baru atau toko baru, kalau toko baru itu ada kebijakan 50 orderan pertama itu tanpa biaya administrasi. Nah, mungkin untuk pemula ya mungkin itu bisa dimanfaatkan kali ya. Biar enak dulu. Nah, kalau udah enak dipotong. Pasti mau nggak mau gitu kan. Iya. Dan Shopee ada boosting lah gitu untuk toko baru sama produk-produk baru. Nah berarti nih Mas, aku menarik nih. Ini aku juga karena udah lama gak main Shopee ya. Aku pengen ngerti nih, karena kan aku dulu mau main dropship di 2000 awal-awal itu, aku main 2018, 19, 20 sekitar segitulah. Itu masih oke lah, potongan gak begitu besar, persaingan mungkin gak begitu seramai sekarang, peluang untuk banting-banting harga juga waktu itu nggak seramai inilah ya. Jadi masih enak makan di mana. Nah, kondisi di 2025 kesini makin kesana ya, 2005, 26 dan seterusnya itu, menurutmu kamu kan praktisi ya, setiap hari berkecimpung di situ. Itu apa sih ketika aku nol banget pemula, aku pengen belajar nih. Ya, aku pengen belajar banget gimana caranya biar aku tuh membangun toko dengan langkah-langkah yang tepat, karena kan di situ ketika bikin toko baru kan nol, nggak ada penjualan segala macam. Nah, apa yang harus tak lakukan nih di awal banget pemilihan? Aku udah punya produk nih, bikin toko. Nah, itu gimana tuh langkah awalnya menurutmu? Ya, ini disclaimer ya, ini menurutku pribadi. Pengalamanmu ya, Pengalaman ilmunya Mas Ari Anggari. Mungkin orang lain bisa mempunyai ekspektasi yang berbeda, cara yang berbeda. Yang penting itu adalah worth it atau untuk bekerja untuk kita sendiri ya gitu. Sepengalamanku untuk awal ya kita memang ya itulah apa itu namanya, cari produk dulu. Produknya itu kan macam-macam ya. Yang penting produknya itu market fit. Nah, market fit apa itu? Yaitu yang disukai market atau dicari market. Terus harganya juga bisa kompetitif. Gitu. Jangan sampai terlampau jomblang untuk awal-awal dari kompetitor yang lain, karena pasti banyak dong atau harga itu produk itu mirip-mirip atau malah mungkin sama gitu. Jadi wajib itu cek bagaimana kompetitor. Nah, dari kompetitor ngasih harga, kita wajib tahu itu kita itu masih dapat untung nggak gitu. Kalau misal kita potong-potong VV kayak gitu. Sekarang contohlah aku nih, Bung Afan mau jualan, aku
mau jualan sarung lah katakanlah sarung. oke. Oke, aku riset nih di market. Oke, nah market kayaknya kalau sarung hampir orang Jawa ya sebagian besar suka sama sarung. Cuman persaingannya gimana? Aku menentukan ini harganya bagus apa enggak tuh sarung ini gimana tuh? Contohnya misal nih sarung HPP 40.000 misal. Oke, aku mau jual berapa? Oh ya ya. Gitu. Jadi kalau seumpama harga HPP 40.000. Oke. Terus kita juga cari riset-riset dulu kira-kira produk yang sama atau mirip Kualitas atau, yang sama. atau mungkin yang satu brand kan kadang-kadang ada sarung itu ngambil langsung sudah ada brand dan sebagainya. Oke, Itu paham, kan paham. sudah ada ya. Kalau seumpama kita mempunyai brand sendiri ya kita tentukan kira-kira itu berapa dulu Oke. kayak gitu. Nah itu kalau seumpama HP 40.000 itu tinggal dibagi, kalau minimal ya ini minimal itu dibagi 70%, artinya kita ngambil keuntungan 30%. Oke, berarti kalau 40.000 itu 10%-nya 4.000 kali 3 itu 12.000. Pokoknya 30%-nya 12.000 tuh. Berarti aku ngambil untungnya dari 40 ke 52 harga jualnya gitu. Itu 30%. Bener nggak? enggak kayaknya. Lebih ya? Lebih kayaknya Oh, harus 70%-nya? 70%, dibagi 70, dibagi ya, Oke. bukan dikali. Oh, dibagi 70. Oke, berarti 40 kurang 12 3 28. 28.000. Berarti aku 40 plus 28.000 itu sebagai harga jual. Oke. Nah, terus nih setelah aku bikin toko, apakah zaman dulu kan kita pernah ngedukasi ya di teman-teman yang berbalai amal itu kayak judul, optimasi judul yang panjang, foto dan lain-lain itu masih apa ya, masih bagus nggak sih gitu di sekarang? Bisa dibilang bagus ya, bisa dibilang mungkin bisa nggak terlampau inilah gitu, karena sekarang kan sudah canggih ya sistemnya. AI di Shopee juga sudah bagus, artinya dia sudah mulai membaca algoritma gitu. Oke. Tapi tentunya itu sangat membantu, semakin mempermudah algoritma dalam membacanya gitu. Oke, judul tadi ya. Judulnya kayak gitu. Tetapi harus itu apa itu namanya? Ya kita selain kalau bahasanya kita dulu bank kata kunci ya. Ya. Gitu. Ya setidaknya jangan terlampau panjang gitu, karena kalau semakin panjang itu juga AI juga bakal bacanya terlampau lama gitu. Akhirnya kan dicocokkan sama ini cocok enggak, sama ini cocok enggak kayak gitu. Siap. Oke. Berarti tetap harus pakai, cuman jangan terlalu berlebihan gitu ya. Oke, kalau foto Mas Bro, itu sepenting apa foto atau video produk itu? Ya kalau itu asli itu ngaruh banget. Ngaruh itu. banget ya. Berarti di antara ilmu apa ya yang banyak sekali metode ilmu itu yang paling utama konten atau gimana? Konten gitu. Jadi kalau seumpama teman-teman kontennya bagus, ya kan konten ini setidaknya itu orang lihat itu seneng dulu kan, gitu. Dari ketika orang-orang scroll kayak gitu, oh ketemu produknya yang kita senengin, dan kebetulan itu foto kita ya kan, nah itu pasti kan diklik minimal itu dulu gitu kan. Oke. Iya. Ada nggak formula menurut Mas Ari Anggari? Formula aku kalau bikin konten punya rumus ini. Harus kayak gini, atau punya pola lain atau gimana tuh untuk dalam membuat konten foto atau video ini? Gitu ya. Jadi sebenarnya sih macam-macam ya, karena setiap produk mempunyai inilah apa itu namanya sendiri-sendiri. Betul, oke. Kalau bahasa YouTube-nya dulu kan ada thumbnailnya. Ada yang memang suka yang polosan kayak gitu, macam seperti biasanya fashion gitu kan identik kalau seumpama kelihatan mahal tuh dia malah kelihatan photoshoot di studio kayak gitu. Nah, jadi tanpa terlampau banyak pernak-pernik ya kan, tapi kelihatan elegan, kelihatan mahal kayak gitu. Jadi kayak membuat psikologi orang ketika aku pakai itu kayaknya keren nih. Keren, gitu. nah Jadi kayak gitu. Jadi menggambarkan gambar itu harus bisa mengilustrasikan si penonton atau si pelihatnya. Ini aku kalau pakai ini cocok nih, kata keren gitu ya. Iya kayak gitu. Oke, siap. Nah terus tuh setelah foto judul udah diupload dengan deskripsinya segala macam. Untuk biar itu rame jualannya, apa langkah selanjutnya sekarang ini? Yang pertama itu semuanya sudah diupload dan sebagainya, yaitu satu, manfaatkan fitur dari Shopee. Apa yang paling keren? Boosting, promo. Oke. Jadi via ads itu kalau nggak salah bertahan sekitar 3 bulan kalau nggak salah maksimal itu di boosting sama Shopee itu. Gratis?
Enggak, kita Berbayar? ads hanya saja dia lebih nge-boosting dibandingkan produk yang sudah lama gitu. Jadi dia supaya mungkin ya menurutku Shopee itu ngelihat kira-kira ini produk ini nih bagus nggak gitu. Jadi sama Shopee dikasih di boosting ya kan. Ya mungkin sampai berapa aku nggak ngerti algoritmanya Shopee bagaimana. Ya, setelah itu kita dapat traffic yang cukup banyak kayak Oke, gitu. siap. Sekarang ini pertanyaan menarik nih. Dulu kan pernah ada fake order, ya kan? Apakah tanpa fake order bisa menurutmu? Langsung nih, jadi kan kita bikin toko belum ada terjual, belum ada ulasan kan? Namanya toko baru buat pemula kan? Yeah. Langsung di boosting iklan. Nah, itu apakah maksimal? Apakah bisa dapat closing dan nggak boncos lah terutama minimal? Iya, gimana ya? Iya, nah ini karena kita belak-belakan aja bro, karena Gitu. orang baru kan kadang pengen, wah aku pengen jadi Iya. pengusaha Shopee nih, bikin produk jualan di Shopee, ya kan? Iya. Pengennya langsung pasang foto, ya kan? Pasang foto, bikin toko, produknya dipasang segala macam, iklanin, orderan banyak. Iya. Kan pengen ekspektasi orang awam mau kayak gitu. Maunya kayak gitu. Nah, tapi kan memang kemarin kita belajar kan kalau nggak ada ulasan siapa yang percaya gitu kan. Nah, Iya. tapi itu menurut gimana? Aku kan nggak ngikutin nih. Gini deh, aku nggak rekomendasikan, cuman aku ngasih plus minusnya gitu aja ya. Plus minusnya, betul. Jadi nanti terserah kalian mau yang pakai FO atau yang enggak gitu ya. Jadi mungkin kita yang enggak dulu aja deh. Enggak, oke. Yang enggak manfaatin pertama boosting dari Shopee. Oke. Kedua manfaatin juga ini apa itu namanya bebas potongan dari Shopee. Oke. Di mana itu bisa kalian misalnya kalian kan pertama sudah ngitung nih potongan. Nah, potongan itu bisa kalian buat voucher. Di awal. Karena di di awal awal. 50 produk pesan pertama free. Free. Itu Jadi kan lumayan dimanfaatin. kan Oke. supaya pembeli baru Lebih tertarik menarik. kayak Oke, paham. gitu. Jadi itu dimanfaatin. Setelah itu ya kita seperti biasa terus bertahan di kalau kita kan sistemnya ROAS kayak gitu ya Iya, sekarang. iya, Nah, iya. sistem ROAS kita sudah bisa ngitung ROAS. Ini ingat ya, ini yang sudah bisa ngitung ROAS dulu ini. Kalau sudah di sini nih. Nanti panjang nih. Oke. Ini agak panjang kalau diceritakan, tapi intinya kalian sudah bisa ngitung ROAS, itu semua diiklankan ya tinggal nunggu aja karo itu. Nah, modal yang diperlukan untuk sebagai pemula tanpa FO tadi, Mm-mm. iklan itu harus ready berapa duit selama sebulan ke depan? Sebenarnya nggak ada hitungan pasti ya. Ya. Heeh. Minimal Nggak ya ada. biar untung biar bisa bergulir hidup lah kan pengen tujuannya hidup dan makin lama makin berkembang kan gitu. Gini aja, aku kasih patokan aja. Oke. Kalau seumpama menentukan bahwa ini produk ini kayaknya layak atau enggak gitu aja ya. Oke. Diteruskan atau enggak gitu atau bagaimana apa dioptimasi yang lain atau enggak gitu. Oke. Minimal dalam 1 minggu itu 70.000 itu sudah paling minim. 70.000 rupiah. 70.000 rupiah. Jadi Oke. setiap hari kalian setidaknya satu produk itu dibudgetkan 10.000 aja dulu. Oke. Gitu. Satu Untuk- produk diberikan 70.000, 10.000. 10.000 Oke, kalau satu punya- hari ya closing nggak closing ya pokoknya itu dulu lah gitu. Oh, berarti satu produk doang yang diiklanin ya pertama ya? Ya jadi 70.000 itu per produk ya. Ya, per Jadi kalau produk. semua kalian mau ngiklanin banyak produk ya dikali aja. Kali berapa produk? 70.000 kali berapa produk kayak Oke, gitu. itu seminggu. 1 minggu. Oke, Itu terus? minimal. Jadi dari situ kita sudah dapat data. Oh kayaknya ROAS-nya ini tercapai atau enggak gitu. Kalau seumpama sudah tercapai ya sudah tinggal diiklankan digedein gitu. Oke. Misalnya ditambahin budgetnya 20% atau mungkin langsung tak terbatas tapi kita batasannya di saldo iklan kayak Oke, gitu. paham. Jadi 70.000 per produk dibagi sehari 10 ribuan gitu ya untuk masing-masing produknya, tergantung produknya. Nah, terus berarti apa namanya? Ketika itu boncos 70.000, itu udah pasti laku belum, Bro? Belum. Belum. Kemungkinan besar laku apa enggak menurutmu? Tanpa ulasan gitu. Sebenarnya berat sih. Jadi gini. Jadi enaknya kalau tanpa Evo itu jelas aman. Oke. Akun kita sudah pasti aman karena sesuai dengan SOP Shopee Oke, gitu. tosnya Shopee. Jadi tapi kita ini kan
apa ya, jualan kok terus mau beli produk kalau nggak ada bintangnya, kalau nggak ada ulasannya bagaimana gitu. Iya, Mas. Oh, kita kembalikan, tanya sama diri sendiri. Kalau aku tanyakan dapat bagaimana. produk, nggak ada ulasan terjual, nggak ada review ya, itu kira-kira gimana kita? Nah, kita berarti bisa menjawab sendiri gitu ya. Iya, kayak gitu. Mungkin agak sensitif sama harga juga. Oke. Kalau harganya mungkin di bawah kemampuannya jauh, mungkin dia tutup mata ya sudahlah, pokoknya aku seneng langsung CO gitu. Tapi kalau mungkin agak harganya pricey, terus menurut kalian itu bagaimana gitu Iya, kan? iya, Ya, paham, itu paham. aku kembalikan aja gitu kan. Oke, berarti aku ambil kesimpulan gini, Bro. Itu tanpa FO bisa asal harganya murah banget. Bisa dibilang gitu nggak? Iya. Tapi kalau harganya standar atau bahkan cenderung lebih tinggi, standar tuh ya rata lah sama produk sejenis yang lain dengan kualitas yang sama itu rata. Itu ya orang ada pilihan lain gitu kan. Nah, atau harganya tinggi makin susah lagi gitu. Makin susah. Nah, berarti kalau nggak ada FO atau nggak ada ulasan, cenderung harganya lebih enak, lebih cepat kalau harga murah. Jadi untungnya tipis-tipisnya gitu. Yang penting nggak rugi dengan potongan-potongan tadi gitulah ya. Mungkin malah bisa rugi. Malah bisa rugi kenapa? Iya, karena kan Oh, budget iklan juga ya. budget iklan ya kan, biaya administrasi itu. Oke. Belum lagi kalau seumpama dia ngaktifin affiliate. Affiliate. Kalau ngaktifin affiliate kan kalau semua minimal lah, kalau minimal dia dikasih 5% berarti kan kepotong lagi 5% kayak gitu. Bro, tapi apa ya? Mungkin nggak sih zaman sekarang? Menurutmu pribadi ya, pribadi nih, ada nggak orang-orang yang udah ngerti marketplace, udah ngerti ilmunya, udah pemain lama ya, udah suhu-suhu lah, sekenal-kenalmu lah. Ada nggak yang bikin toko dengan cara seperti itu tadi, tanpa FO? Nah, jujur nggak apa-apa, biar teman-teman juga terbuka gitu loh. Menurutku umumnya kayaknya kalau seumpama dibilang nggak ada ya nggak tahu ya soalnya. Ya aku anggap gini lah, mayoritas kemungkinan pakai gitu. Minimal seaman-amannya itu minta tolong sama teman atau keluarga untuk beli. Oh gitu. iya biar rakyat tuh bintang satu ulasan, gitu kan, dua ulasan, gitu gitu ya. Jadi ini aja seperti orang beli biasa aja kayak gitu. Jadi nggak usah yang neko-neko kayak gitu. Jadi yang penting ada inilah ulasannya. Oh ini tokonya ini sudah baru. Kalau nggak ada apa-apanya kan ya kayak kering gitu. Jangan sampai kosongan banget gitulah ya. Iya gitu. Nah, jadi berarti tak simpulkan ya, kalau pemain pasti kemungkinan besar FO ya, fake order untuk dibeli entah 100 ulasan lah mungkin ya, 100 ulasan, 50 ulasan, 1000 terjual, 2000 terjual gitu kan. Seperti itu. Nah, aku sekarang mau nanya sekarang nih, ini kan versi nggak FO tadi ya, nggak FO ya, seperti itulah adanya teman-teman, terserah mau main yang mana. Cuma kalau FO, patokan FO ya, modalnya minimal tuh udah harus berapa FO yang standarnya yang untuk membuat toko ini tuh berkembang gitu. Jadi kalau FO itu yang kalian siapkan adalah Oke. modal untuk beli produk kalian sendiri. Oke. Terus siap hilang namanya biaya administrasi. Kan kita ini potongan segala macam nah, gitu kalau ya. kecuali kalau produk toko baru ya dapatlah setidaknya free 50. Ya. Tapi kan kita orang mungkin 50 toh ya. Ya setidaknya minimal 50 itu kalian fokuskan di produk yang spesifik untuk kalian lah, kemungkinan ini winning ya itulah gitu kan. Ini kalau mau main-main aman di situlah kayak gitu. Nah, untuk membeli produk diri sendiri tadi ya, itu modalnya paling nggak itu nyampe piro bro, rata-rata lah menurut teman-teman ini. Gini, hitungannya harga produk kalian ya kan, minim dikali 50 gitu aja. Jadi kalau misal tadi aku baru jual sarung, HPP 40 dijual misalnya 70 gitu. 70 berarti 70 kali 50. 70 kali 50. Oh gitu. Berarti udah jutaan juga ya. Iya. Oke. Habis itu harus hilang sebesar kalau umum ya kan 16%. 16%. Itu sudah hilang sudah pasti. Jadi kalian itu harus nyumbang ke Shopee segitu. Oke. Kayak Tapi gitu. kan kenapa kali 50? Manfaatkan free tadi atau enggak sebenarnya minimalnya itu 20 produk ulasan. 20 ulasan per produk. Itu 20 ulasan per produk, harus ada foto, harus ada video.
Oh, berarti ulasannya itu nggak boleh ulasan tulisan tok gitu ya. Harus ada ulasan plus fotonya atau videonya. Dan video itu akan memancing algoritma dan memancing trust ya kan kepada calon pembeli. Oke, kayak gitu. berarti kalau misalnya ada 20 ulasan, berarti satu produk kali 20 dibeli sendiri, tergantung berapa produk yang kalian mau mainkan. Tinggal dikalikan aja lah. 20 ulasan itu udah lumayan ya menurutmu ya? Iya, menurutku minimal segitulah gitu. Oke, berarti habis itu iklan. Atau Habis itu tanpa baru iklan dengan Evo doang bisa naik sendiri? Nggak bisa, Tetap nggak iklan? bisa, tetap harus iklan. Waduh, main ya sekarang ya. Iya ya. Waduh, ya. Terus itu katakanlah dengan iklan, dengan apa, katakanlah aku punya 5 SKU nih atau 5 SKU lah ya, 5 SKU produk di toko, tak dengan cara FO tadi masing-masing 20 ulasan lah segala macam, terus nanti iklanin. Berarti kemungkinan 5 sampai 10 juta diperlukan ya. 5 sampai 10 juta untuk membangun toko itu. Iya. Untuk apa, FO dan iklan. Dan kalian juga harus wajib ini ya, mau kehilangan itu ya biaya administrasi sama biaya ongkir kan. Gitu. Tapi kalau misalnya ini bro, sekarang resiko banned itu tinggi nggak sih kalau dengan FO itu? Ya tetap resiko gitu. Apalagi kan sekarang marketplace semua dengan AI-nya sudah sangat canggih. Jadi walaupun kalian misalnya nih pakai yang dulu sistemnya pakai IP address dan sebagainya, itu kemungkinan besar kedetek. Oh iya. Lah terus caranya gimana sekarang biar nggak kedetek? Ya udahlah, itu agak tricky, tapi enaknya ya pokoknya teman kalian atau family kalian, Pasukan ya kan, ya? pasukan kalian untuk Beli. itu paling jadi aman. pakai akun real aja gitu, itu yang paling aman deh. Siap. Nah, berarti untuk orang baru, kalau misal aku punya modal di bawah cuman ratusan ribu, aku nih sebagai orang baru, orang awam banget, baru pengen belajar online, pengen buka toko online, punya modal 500 ribu atau 1 juta lah, itu main toko, jadi dropshipper atau jadi apa namanya, ya bikin toko lah, itu piye? Bisa nggak menurutmu? Jujur nih, nggak apa-apa, jujur wae. Gini, kalau segitu, ini tanpa menyalahi ketentuan Tuhan ya, karena kita nggak tahu ya kan, kalau Tuhan sudah kehendak gitu. Tapi kita ngomong realistisnya aja ya. Betul, realistisnya, secara ilmu hitung-hitungan dunianya, di luar faktor rezeki dan lain-lain. Berat ya. berat lah. Nah, berarti ada nggak bro menurutmu solusi lain lah selain buka toko? Jadi affiliate pernah nggak kamu belajar mempelajari affiliate TikTok nggak atau affiliate Shopee? Belum sih, tapi kalau semua saya sebagai seller, ya kan, habis itu kan kita kan pasti ngasih ini ya, ngasih fee kepada seller, ya kan, umumnya sekarang kan sekitar 10% kayak gitu. 10% ya? 10%. Ya sebenarnya sih malah lebih okean affiliate sih kayaknya. Ketimbang bikin produk sendiri ya? Menurutku loh ya gitu. Untuk saat-saat ini kayaknya itu oke sih kayaknya. Affiliate produk entah di Shopee, entah di TikToknya ya. Karena sebenarnya kalau seumpama kita create produk pun secara umum ya, kita sebenarnya bersih-bersih pun itu sekitar dapat 5% itu sudah oke loh. Oke, 5% bersih-bersihnya ya. Oke. Nah, cuman memang bener gak sih, aku tuh pernah dengar dari siapa kemarin, kalau main affiliate berarti kan kita bener-bener rajin banget bikin konten, untuk upload lah, bikin video lah segala macam, bener gak? Bener. Gitu. Nah itu menurutmu susahnya kalau jadi affiliate nih sekarang gimana? Menurutku ya sama lah kayaknya, kemungkinan sama dengan kalau kita baru terjun di dropship. Yang pertama itu adalah membiasakan diri kan yang susah itu. Membiasakan diri ya. Iya, soalnya kalau seumpama ilmu sudah ada ya, kita nggak ilmu sudah ada ya kan, tinggal kadang-kadang itu membiasakan diri. Kemungkinan itu yang agak susah. Membuat habit supaya kita tetap membuat konten, habis itu tetap upload produk dengan rajin, itu kayaknya yang agak susah sih bro. Nah itu kalau misal nih tanpa didasari ilmu, misal main affiliate kan nggak ada modal nih sebenarnya, ya modalnya handphone lah sama review produk, sampel produk gitu kan. Itu tanpa didasari ilmu, menurutmu piye? Yang penting bikin video, upload sehari 10, sehari 20, sehari 30 gitu. Sebanyak-banyaknya itu bisa nggak menurutmu pribadi ya? Karena aku sendiri nggak terjun ke affiliate-nya langsung ya, tapi kalau secara umum ya kan,
Ya namanya kita melakukan sesuatu tanpa ilmu biasanya pasti nabrak-nabrak dulu sih bro. Berarti Pasti. mending inilah ya, karena apa, mungkin teman-teman yang nonton kalau misalnya mau belajar affiliate di TikTok atau affiliate di Shopee, mending cari guru. Entah dimanapun itu, karena banyak kok sekarang pelatihan ya. Iya, setidaknya biar nggak terlampau kepentok, nggak sakit gitu. Oke, Gitu. ya benar-benar. Apalagi kalau sumama ada komunitasnya sekalian kayak itu, setidaknya bisa membangun semangat gitu. Betul. Oke, jadi memang kalau teman-teman pengen apa belajar affiliate TikTok atau Shopee, coba deh cari guru. Siapapun itulah. Sekarang banyak kok di Indonesia yang hebat-hebat ya, Bro ya. Di Indonesia banyak yang buka kelas, buka pelatihan TikTok affiliate, TikTok live streaming atau Shopee affiliate, itu banyak banget. Tinggal teman-teman cari aja guru-guru yang terbaik menurut kalian gitu ya. Nah, tapi selain affiliate nih, Bro, selain affiliate Shopee sama TikTok, menurutmu ada nggak lagi cara buat orang baru ini yang pengen belajar online dapat duit di online? Iya, iya, iya. Aku sih tadi ya, waktu sampean ceritakan tadi, aku kayaknya lebih terbuka ke situ gitu. Jadi Oh, yang tentang tadi. iya itu sebenarnya kan teknisnya kan mirip-mirip affiliate ya bro. Iya, mirip. Mirip-mirip affiliate ya kan, kita cuman ibaratnya lah bagi link lah kayak gitu kan, bagi-bagi link, kita buat konten, apalagi kayaknya tadi konten sudah sampean sediakan. Ya, Gitu. ya, benar-benar. Jadi, ya tadi kan kita cerita tuh banyak tuh tentang Baleo Mall ya. Baleo Mall kan kalau teman-teman tahu kan dropship. Nah, dropship doang kan. Tapi karena kemarin aku konsultasi sama Sari juga, ngobrol-ngobrol lah ya sama teman-teman banyak gitu kan. Dropship kan memang seperti yang kita obrolkan tadi gitu kan. Yeah. Kita kan ngobrol dropship itu kan nggak apa namanya istilahnya, nggak semudah yang dulu. Butuh effort, butuh modal, paling nggak punya duit sekian gitu kan. Nah, makanya kita paham dropship sekarang nggak seperti dulu. Nah, dan orang Baleo Mall, member-member Baleo Mall kan kebanyakan orang-orang yang dari bawah banget gitu kan. Nah, makanya kemarin tuh saya Mas ABN tuh ngobrol tuh, kita ciptakan solusi yuk gitu. Nah, makanya terciptalah yang tadi aku ceritakan gitu kan. Jadi affiliate teman-teman ketika bergabung di Baleo Mall itu bisa selain dropship, kalian bisa ngajarin sistem affiliate-nya. Nah, itu ada iklan juga sebenarnya. Tadi iklan tuh menurutmu nih, tadi kan kita udah ngobrol dengan modal 300.000 nih. 100 sampai 300.000 lah. Dengan konten kita udah sediakan, nggak perlu bikin konten. Terus apa namanya, landing page sama customer service juga udah kita sediakan lah ya. Jadi tinggal ngiklan tok. Itu menurutmu tingkat keberhasilannya dengan modal 100 sampai 300.000 itu, tingkat keberhasilan itu maksudnya untung ya, nggak berhasil jadi dapat 1 M, bukan gitu ya. Jadi dengan modal segitu paling nggak untung, entah untungnya 50.000, 100.000, 300.000. Nah, itu gimana? Kayaknya sih aku lebih tertarik ke situ sih bro. Oh, iya, Kayaknya kemungkinan berhasilnya lebih tinggi gitulah. Iya. Apalagi kalau seumpama untuk pemula ya. Heeh. Karena semua kan sudah disediakan. Betul. Kita tinggal ibaratnya pencet ads gitu kan, Iya, ya kan. iklan. Kayaknya semuanya rampung Iya, gitu iya, kan. bener, Itu. bener, Jadi bener. kita hanya misalnya investasi lah, spendit uang segini, ya kan. Ya, kita coba, ya kan. Kita coba gulung kan, sama ngajarin gulung Ya, tadi. digulung modalnya. Karena kan kita ngiklan nih modal katakanlah 300.000 hari ini. Oh, ternyata dapat 1 nih besok, dan keuntungannya kan lebih dari 300.000 tuh, bisa Iya. 350 dan ke atas lah ya. Nah, itu kan langsung balik modal dan untung plus untung, katakanlah untungnya 100.000 dari Iya. modal 300, untungnya 400, berarti masih 100.000 nih. Dan itu bisa dicairkan hari ini atau mentok-mentoknya besok kalau hari libur kan. Iya. Nah, itu kan 400 itu langsung bisa digulung. Iya. Nah, iklannya yang awalnya 300 jadi 400, 400 jadi 500, 500 jadi sejuta, sejuta jadi berapa? Kan lama-lama makin banyak gitu Iya. loh. Nah, itu yang logika yang tak pakai gitu kan, karena semuanya udah kita sediakan gitu. Nah, cuman memang kita juga ada ngajarin juga itu yang tadi loh bro, yang tanpa modal, yang misal aku nggak punya modal belas sama sekali, itu main di TikTok organiknya, menurutmu gimana? Sudah lazim orang yang nyebutannya clipper kayak gitu ya. Jadi Orang yang clipper. cuman motong-motong, comot-comot video ya kan, diupload di medsos, TikTok di ya. di TikToknya kita sendiri. Habis itu ngasih link ya Betul. kan,
selesai gitu. Jadi Oke. biarkan algoritma bekerja. Nah, Iya itu kan intinya kan cuman kayak gitu ya. Iya, iya, iya. Heeh. Nah, Nah itu oke. kayaknya tergantung effortnya kita sih. Kayaknya oke banget itu. ya, jadi yang tergantung keseriusan kita. Jadi mau bikin 1 akun, 10 akun ya tergantung masing-masing ya kan. Oke, nah jadi buat teman-teman semuanya, ini saya Mas Ari Anggari, ini lagi bareng-bareng nih kita ngegarap fitur Balemal baru atau program Balemal baru yaitu Balemal Affiliate. Yang di situ ketika kalian semua udah jadi member Balemal, kalian bisa ngejalanin itu semuanya. Nah, semuanya kita udah sediakan tuh secara konten, landing page, CS. Kalau kalian mau main organik dengan cara Clipper, bahkan ada bonus tambahan dari Clipper kan selain bonus komisi kan. Nah, itu kalian bisa kerjakan semuanya. Dan goalsnya itu berapa tadi bro? Goalsnya Goalsnya itu teman-teman cuman ngasih nyari 50 orang lah minimal 50 gitu. ya. Kalau kalian 50 gitu. dapat 50 referral atau afiliasi. Afiliasi. Nah, terus tadi dapat apa tuh? Ada dapat something lah. Kayaknya spesial dari Baleo Mall. Nah, sekarang ini menarik nih. 50 kan, ketika syaratnya kan dapat 50, nanti kita ajarin hal yang baru. Nah, tadi kan kamu udah ceritain tuh, setelah dapat 50 afiliasi, itu fitur yang kebuka tuh apa aja? Blang. Itu apa ya kesan pertamamu setelah mendengar program secara utuh? Ya, setelah kamu tak jelasin tadi itu gimana? Programnya itu keren banget gitu. Jadi walaupun misalnya nih tadi dibukakan fitur-fitur baru yang sangat oke banget lah menurutku, oke banget dan sangat ya bisa kita cuan di situ lah, itu asli. Iya. Tapi kemungkinan kalau sumama aku sudah nyemplung, malah kayaknya aku fokus tetap yang pertama gitu. Oh iya. Kayaknya lebih ya walaupun kita sudah kebiasaan pertama, kita sudah terbiasa, habis itu kita sudah ngerasakan enaknya di situ gitu. Iya. Walaupun nanti kalau sumama ya tetap ke situ gitu Iya, kan. iya. Tapi itu produk keren banget Itu gitu. ke situ ke kemana itu? Pokoknya ini bermanfaat. Jadi kalau udah dapat 50 ya kan, nanti ada fitur baru terbuka. Nah, fitur itu apa? Nanti kita jelaskan, kita undang nih teman-teman yang udah mencapai 50 itu, kita undang ke kantor. Nah, kita jelaskan secara gamblang ya kan, Secara seperti langsung Mas Ari ya. tadi. Jadi Iya. bukan tedeng ngaleng-ngaleng wes pokoknya Buas. semuanya Iya, gitu iya. ya. Nah, itu saya coba tadi kan ngetes nih Mas Ari, tak jelasin sistemnya kayak gimana. Terus teman-teman yang lain tak jelasin sistemnya gimana. Responnya ya seperti Mas Ari tadi kan. Ya, itu luar sangat biasa. keren asli. Oke. Gimana ya? Itu bisa kita dapat double profit lah itu loh. Double misalnya. profit. Jadi dari sini dapat, dari situ dikerjain juga dapat kayak gitu. Enak banget kayaknya. Oke, siap. Pokoknya yang penasaran goalsnya apa? Teman-teman masuk member Baleo Mall ya kan. Nanti kalau mau masuk Baleo Mall linknya ada di deskripsi tuh ya. Atau nanti bisa hubungi Mas Ari. Nanti tak kasih nomor izin, nomor Mas Ari boleh tak cantumin di bawah. Oke. Boleh nggak apa ya? Oke. Biar teman-teman bisa konsultasi sama Mas Ari. Nah setelah bergabung di Baleo Mall, kerjain sistem affiliate-nya dengan cara iklan boleh, dengan cara organik, dengan cara Clipper juga boleh. Boleh. Tapi gitu. goalsnya adalah 50 member. Segera capai sebisa mungkin, secepat mungkin 50 member. Kenapa? Setelah mencapai itu ada program khusus yang itu hasilnya bisa berlipat-lipat lebih gede insya Allah. Ya. Asli keren pokoknya itu. Oke. Nanti juga dibantu sama Mas Ari juga untuk Oke, siap. pengembangannya kan. Karena udah jelas nih sistemnya tadi. Nah nanti pokoknya bimbing aja teman-teman biar goalsnya 50 itu tercapai gitu. Oke, Siap ya? Siap. Oh, oke, thank you banget sharing-sharingnya. Kalau gitu sekali lagi teman-teman yang pengen join langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Terima kasih Mas Ari dan Yap. teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.